Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah UI, Yon Mahmudi, relawan Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, dan Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsudi Suhud. Selamat petang, Bapak-Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, saat ini seperti apa kondisi di Gaza? Apakah sudah lebih kondusif atau seperti apa? Ya, baik. Pertama saya ingin klarifikasi. Saat ini lokasi saya berada di Kairo, Mesir, ya, negeri yang berbatasan langsung dengan Gaza. Kondisi Gaza hari ini seperti biasa. Pembantaian belum selesai. Genosida berlanjut sejak tadi malam, sejak diumumkannya kesepakatan gencatan senjata oleh Menlu Qatar. Sudah 73 warga Gaza yang terbunuh, ya, ditarget di rumah-rumah mereka, dan sebagian ditarget saat sedang berada di tempat pengungsian. Mereka dibom oleh jet tempur Zionis Israel. Korban jiwa terus bertambah, hampir menyentuh angka 47.000. Korban luka terus bertambah, sudah di atas 111.000. Dan seperti yang memang disampaikan bahwa kesepakatan gencatan ini sudah diumumkan tadi malam, namun aktivasinya atau berlakunya baru akan terjadi tanggal 19 Januari atau tepatnya hari Ahad mendatang. Baik, Mas Hussein, tapi apakah juga mengetahui setelah diumumkan gencatan senjata yang mungkin akan dilakukan tanggal 19 Januari, tapi bagaimana dengan bantuan-bantuan? Apakah sudah diperbolehkan masuk atau masih terhenti di perbatasan? Sebetulnya bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza itu terus masuk, ya, sejak bahkan sebelum diumumkan pun sudah bisa masuk, namun memang intensitasnya sangat jauh dari yang dibutuhkan. Hanya beberapa belas kontainer per hari, itu pun melalui prosedur yang sangat ketat dan sulit. Adapun pembukaan pintu perbatasan Rafah untuk membawa bantuan masuk itu yang sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak itu belum berlaku. Jadi kita sudah melihat tadi di antara penjelasannya adalah Israel memperbolehkan minimal 600 kontainer masuk, 600 kontainer bantuan masuk ke Gaza per hari. Namun itu belum terrealisasi. Adapun bantuan-bantuan yang masuk hari-hari ini masih dalam format yang lama, di bawah 100 kontainer atau mungkin hanya beberapa belas kontainer yang bisa masuk. Baik, bagaimana dengan mobilitas warga? Apakah sejumlah warga di sana mungkin sudah mulai menyicil untuk mengumpulkan barang-barang yang masih mereka punya untuk kembali ke jalur Gaza, atau masih menunggu terlebih dahulu sampai dengan hari Minggu nanti, Mas Hussein? Iya, kalau untuk para pengungsi-pengungsi yang ada di luar Gaza, ya, di luar jalur Gaza, itu mereka masih belum bisa masuk sampai ada keputusan memang perbatasan ini aktif bisa dilintasi oleh mereka. Ya, dan itu saya dapat kabar itu dari teman-teman saya di Qatar, kemungkinan baru bisa berlaku bulan 3 atau bulan Maret mereka baru bisa masuk. Adapun warga Gaza yang berada dalam Gaza namun mengungsi dari utara ke selatan, mereka pun sama, mereka belum bisa bergerak, mereka masih terus mengungsi di wilayah selatan karena lagi-lagi kepulangan mereka sangat terikat dengan momen atau periode aktivasi kesepakatan gencatan senjata yang sudah disepakati, yaitu nanti tanggal 19 Januari. Baik, saya ke Mas Yon Mahmudi. Mas, saat ini memang masih untuk gencatan senjata masih akan dilakukan, baru akan diberlakukan pada hari Minggu nanti. Tapi saat ini ternyata Israel masih menyerang Gaza. Apakah memang tidak ada niatan untuk mungkin mulai mengurangi intensitas penyerangan terhadap Gaza, Mas Yon Mahmudi? Ya, nampaknya kan Israel berusaha untuk memanfaatkan, ya, momen ketika kesepakatan itu masih belum diimplementasikan, karena menunggu pada tanggal 19, ya, atau hari Ahad, pada hari Ahad, ya, akan baru dilakukan tanggal 19. Dan dengan demikian maka saat-saat kemudian serangan yang dilakukan oleh Israel, tentu kalau kemudian kita melihat komitmen yang harus dia pegang agar tawanan itu bisa dibebaskan adalah menghentikan serangan, maka, ya, pada tanggal 19 diharapkan sudah tidak ada lagi serangan. Nah,
dalam hal ini kan kita juga bisa melihat ya, betapa kelompok yang ada di Palestina termasuk Hamas sendiri kan sangat berhati-hati mempelajari ya betul kata demi kata sangat detail tentang isi perjanjian itu agar kemudian tidak digunakan oleh Israel ya dalam memperdaya dan mengingkari adanya kesepakatan itu, karena ini sangat penting sehingga agar tidak terjadi pelanggaran memang harus ada garantornya, ada penjaminnya. Nah, saya melihat Amerika dan Qatar, Mesir, Saudi kan sebagai penjamin. Apabila kemudian itu dilanggar, tentu akan berdampak kepada kesepakatan yang itu terjadi dalam 3 fase ya. Fase pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing adalah sekitar 6 minggu. Jadi kalau fase pertama sudah terjadi pelepasan tawanan sekitar 33, diganti dengan sekitar 150 tawanan dari Palestina, dan itu sudah dilakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian Israel tentaranya mau menarik diri ya pada fase pertama dari wilayah-wilayah yang berpenduduk ke wilayah pinggiran. Itu akan dilihat. Kalau itu dilakukan maka fase berikutnya tentu bisa dilakukan. Nah, paling yang diinginkan oleh Israel itu adalah membebaskan dan membawa kembali para tawanan, karena biar bagaimanapun kondisi Israel sekarang tentaranya sudah banyak yang enggan berperang, kemudian rakyat yang menuntut tawanan itu diberlakukan, sementara perang sendiri tidak menghasilkan suatu keputusan untuk dapat mengantarkan rakyat Israel dan tentara Israel yang ditawan di Gaza itu untuk kembali. Maka ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi Israel untuk bisa mengembalikan. Tapi kalau begitu Israel melanggar pasti akan merusak ya tatanan dari kesepakatan antara kedua belah pihak begitu. Baik, merusak ini artinya bisa juga ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini akan dibatalkan seperti itu, Mas Yon Mahmudi? Ya, karena kan masing-masing bisa membatalkan sewaktu-waktu ya sebuah kesepakatan negosiasi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan, karena itu kan suatu hal yang wajar dalam suatu negosiasi. Masing-masing pihak itu bisa menyudahi bahkan menarik diri dari suatu kesepakatan apabila melihat pihak lain itu melakukan pelanggaran, karena itu menunjukkan tidak ada komitmen dan dikhawatirkan malah akan menjadi korban ya ketidaksetiaan ya terhadap kesepakatan. Nah, oleh karena itu Israel sendiri kan sebenarnya belum mau meninggalkan wilayah Gaza, bahkan dipaksa untuk tahap demi tahap dengan imbalan tadi ya dikeluarkan sekitar 33 ya tawanan Israel yang ada di Gaza itu, yang dari ibu-ibu, perempuan, yang orang-orang sakit ya, belum termasuk tentara Israel, karena tentara Israel pasti harganya sangat tinggi dan Israel menunggu ya semua tuntas. Kalau kemudian Israel tidak bisa menunjukkan kesepakatan, saya kira dia akan kehilangan muka di rakyatnya sendiri, dan juga tentu Amerika juga merasa dikhianati oleh Israel karena tidak menyepakati apa yang sudah menjadi apa yang sudah dijamin ya oleh Amerika sendiri terhadap mitra dalam negosiasi. Baik, saya ke Mas Marsudi Suhud. Mas Marsudi, kalau misalnya kita lihat kan Indonesia memang terus mendukung untuk gencatan senjata dan juga perdamaian di pemerintahan Jokowi dan juga saat ini di pemerintahan Prabowo Subianto. Akhirnya ini ada pengumuman yang disampaikan bahwa gencatan senjata akan dilakukan pada tanggal 19 Januari nanti. Anda melihatnya kita harus menyikapinya seperti apa? Ya, kita bangsa Indonesia memang sesuai juga dengan undang-undang dasar kita itu tidak mempunyai jangan sampai ada negara perang lagi. Untuk itu ketika akan ada gencatan senjata yang tidak lain nantinya adalah untuk menyambut diplomasi secara berkeadilan, atau penyelesaian konflik ini tidak dengan peperangan, tidak dengan senjata, tapi dengan diplomasi, dengan musyawarah. Sesungguhnya itulah yang terus-menerus digaungkan oleh presiden demi presiden dari
awal berdirinya Republik ini. Persoalan perang dimanapun diharapkan untuk bisa diakhiri dengan cara damai, dengan cara musyawarah, dengan cara diplomasi. Kali ini Israel sudah bersepakat atau juga sudah ada yang menjamin, termasuk Amerika, untuk melaksanakan gencatan senjata. Artinya tidak melalui gempur-menggempur perang dengan senjata, tapi mungkin perangnya adalah diplomasi. Inilah harapan tidak sekedar bangsa Indonesia, dan saya yakin bangsa-bangsa pada umumnya, termasuk rakyat Palestina, rakyat Israel sendiri, juga sudah menginginkan untuk agar jangan terus-meneruslah perang yang berkecamuk yang menggugurkan banyak warganya. Karena pada dasarnya melukai atau membantai seseorang itu akan saling ingat seumur hidupnya sampai anak turunnya. Nah, kalau ini bisa dihentikan melalui gencatan senjata, saya yakin tidak sekedar pemerintah Indonesia, tapi bangsa Indonesia juga mendukung hal ini bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana berdiri negara Palestina yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa, itulah intinya, bahwa gencatan senjata ini pada dasarnya umumnya negara-negara itu menyambut gembira dan mendukungnya. Itu kira-kira saya yakin samalah antara pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia untuk mengharapkan adanya kesepakatan bersama untuk menghentikan perang. Itu intinya. Baik, saya kembali ke Mas Hussein. Mas Hussein, apa tanggapan warga di sana mendengar ucapan adanya gencatan senjata yang akan dilakukan tanggal 19 Januari nanti? Oke, jadi seperti kita lihat yang beredar di sosial media, ribuan warga Gaza berkumpul di beberapa titik, ada di wilayah Khan Yunis, ada di wilayah jalur Gaza bagian tengah, di depan rumah sakit Syuhada Al-Aqsa. Mereka semua merayakan tercapainya kesepakatan ini, meskipun sebagian dari mereka belum bisa ikut dalam euforia, karena kita tahu setiap hari korban-korban jiwa yang berjatuhan itu angkanya tidak sedikit, bahkan kita coba bayangkan 73 nyawa yang terbunuh sejak tadi malam, sejak kesepakatan itu terjadi. Mereka juga termasuk orang-orang yang merayakan dan senang, bahagia dengan kesepakatan ini. Namun nasib mereka tidak seberuntung yang lain. Mereka malah menjadi target, dan ini diyakini akan terus berlanjut dan akan dimanfaatkan oleh Israel untuk menghabisi sebanyak-banyaknya warga sampai selama belum ada aktivasi atau belum diberlakukan kesepakatan ini. Dan ini menjadi concern kita semua, dan saya harap kita juga bisa terus mengawal kesepakatan ini dan bisa mengawal momen ini, terutama teman-teman media, karena 100 nyawa yang terbunuh setiap hari itu benar-benar terjadi di Gaza selama 15 bulan terakhir. Jadi di tengah euforia mereka, di tengah kebahagiaan mereka juga harus menghadapi dilema rasa sakit dan kehilangan yang juga belum sembuh yang mereka rasakan. Baik, tapi kalau kita lihat juga, apakah juga ada rencana dari pemerintah daerah setempat di sana untuk kemudian, karena mungkin proses pembangunan sudah mulai bisa direncanakan dari sekarang, sudah adakah pemetaan mengenai pembangunan daerah mana yang terlebih dahulu akan diprioritaskan, Mas Hussein? Iya, memang pertama agresi Israel ke Gaza ini bukan sekali, tapi sudah berkali-kali, dan mereka sudah memiliki rencana-rencana pembangunan sejak awal. Mereka sudah punya peta, dan mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Namun sejauh ini tidak ada pihak manapun yang mulai
membuka suara masalah ini untuk menjaga mentalitas dan menjaga perasaan para korban, keluarga korban. Jadi mereka belum bisa menyampaikan program-program setelah Gaza berhenti genosidanya. Mereka belum bisa menyampaikan itu semua karena sekarang fokus utama yang sedang diusahakan oleh mereka bagaimana genosida ini berhenti dulu, seperti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi mendengar hal ini dan nantinya juga bantuan ternyata diperkirakan masih akan bisa masuk secara bersamaan seperti itu di tanggal 19 dan setelahnya. Kira-kira Indonesia selain mendukung perdamaian, apa bantuan yang bisa kita kirim ke mereka supaya tadi masyarakat bisa kembali pulih perlahan? Alhamdulillah bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bau-membau, hand in hand, terus-menerus tidak berhenti dari awal peperangan pecah sampai hari ini, baik yang melalui organisasi-organisasi sosial keagamaan atau bahkan melalui Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama dengan Basnas, kita terus-menerus tidak pernah berhenti untuk bisa membantu bangsa Palestina yang lagi keadaan perang. Memang pengalaman daripada panitia yang membawa bantuan ini ke dalam, masuk ke dalam, itu juga tidak mudah bisa masuk. Izin-izin dari mulai di Mesir dan Jordania, alhamdulillah sih dari bantuan-bantuan Indonesia bisa masuk ke sana, betapapun melalui proses yang kadang sangat panjang, melalui koordinasi dengan tidak sekedar di Palestina atau di Gaza, tapi dengan Mesir dan Jordan pun terus dilakukan. Dari barang-barang yang telah terkirim sampai sekarang pun organisasi yang bernaung di bawah MUI terus bergerak untuk mengumpulkan donasi-donasi dan beberapa hal penting yang dibutuhkan untuk bisa dikirim ke sana. Insya Allah ini akan terus jalan untuk bisa meringankan bebannya saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina itu sendiri. Baik, saya ke Mas Yon Mahmudi. Mas, Anda melihatnya apakah nanti kesepakatan ini bisa berjalan dengan mulus atau mungkin ada juga hambatan-hambatan, terutama apalagi Amerika Serikat saat ini juga mulai memasuki masa transisi pemerintahan dari Biden ke Donald Trump nantinya? Ya, saya kira ini kan menjadi suatu hal, menjadi taruhan bagi Amerika ya, ketika terjadi peralihan kekuasaan, mereka menginginkan bahwa masalah Israel dan Palestina minimal sudah pada situasi yang kondusif dan menuju tadi itu ya, siap dengan gencatan senjata dan perdamaian permanen. Tapi kan tentu kita perlu pengawasan dunia internasional. Yang pertama yang perlu diawasi adalah memastikan bahwa tentara Israel itu memang benar-benar ditarik di wilayah pendudukan, yang itu sampai pada tahap ketiga mereka akan bebas dari wilayah Gaza dan kemudian dilakukan rekonstruksi pembangunan ulang ya Gaza yang tentu memakan waktu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tawanan yang ditukar, ini juga harus dilihat, jangan sampai pada fase-fase tertentu Israel juga melakukan serangan atau melakukan penangkapan kembali, baik itu di wilayah Gaza maupun tepi barat, yang itu yang akan nanti dijadikan sebagai tahanan ya di Israel. Kalau itu yang terjadi, ini kan sebagai upaya memanipulasi pada saat mereka mendapatkan tawanan mereka dan menukar dengan tahanan yang ada. Pada saat yang bersama mereka melakukan penangkapan terhadap warga Palestina dan biasanya jumlahnya sangat banyak. Nah, begitu ada pelanggaran, saya kira dunia internasional harus bertindak ya, memastikan itu tidak terjadi agar tidak bermain-main dengan kesepakatan bahwa ini sangat krusial dan dunia internasional mendukung adanya kesepakatan menuju gencatan senjata hingga sampai kita lihat bagaimana realisasi kemerdekaan Palestina ke depan. Saya kira itu yang harus juga dipastikan oleh dunia internasional.
Nah, tapi sepertinya dunia internasional kita lihat selama ini kurang kuat juga suaranya. Bahkan di PBB sudah menyatakan bahwa hampir mayoritas negara menyatakan supaya gencatan senjata pada tahun lalu, tapi juga tidak dilakukan. Baru terjadi tahun ini. Sebenarnya apakah memang peran dunia utamanya PBB tidak sekuat itu untuk memaksa negara-negara yang terlibat supaya memunculkan perdamaian, Mas Yon? Ya memang kita lihat realitas ya, PBB juga tidak berkutik. Nah ketika kita melihat ada political will ya, dan keinginan dari Amerika untuk mendukung gencatan, dan dalam hal ini Trump juga ingin mendapatkan kredit bahwa di awal pemerintahannya masalah Israel dan Palestina itu harus sudah pada titik yang menggembirakan, dan Trump ingin mendapatkan sebuah kredit ya, kontribusinya di dalam mendamaikan stabilitas di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Karena biar bagaimanapun Trump juga memiliki banyak bisnis di kawasan Timur Tengah, jadi bisnisnya tidak akan jalan kalau wilayah itu tidak stabil. Jadi dua hal itu saya kira juga mempengaruhi, dan kita juga tahu memang Trump dekat dengan Israel, tetapi kepentingan bisnisnya di negara-negara Timur Tengah, di Saudi, di Uni Emirat Arab itu kan juga harus menjadi perhatian dan bisa menjadi titik awal di dalam hal negosiasi ya, agar dijamin bahwa kawasan Timur Tengah menjadi wilayah yang stabil. Dan itu diharapkan political will dari Amerika ini saat ini betul-betul ditunggu dan diharapkan ya, tidak hanya pepesan kosong tetapi bisa dibuktikan. Dan ini menjadi pertaruhan kredibilitas Amerika yang memang mengalami kehancuran, tetapi saat ini saat tepat ya, waktunya bagi Amerika di bawah kepemimpinan baru untuk menunjukkan komitmen bagi perdamaian. Baik, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, 46.000 lebih warga sudah meninggal dunia di sana. Saat ini kondisi para warga sendiri di sana seperti apa? Apakah mungkin ada yang sudah mulai bisa pulih dan juga mulai beraktivitas seperti biasa? Atau mungkin masih banyak sekali warga yang ketakutan meskipun gencatan senjata ini sudah diumumkan? Ada catatan penting terkait angka 46.000. Jadi yang ditarget oleh Zionis ini, yang terbunuh ini bukan hanya warga sipil biasa, namun banyak dari mereka adalah tim medis, dokter-dokter spesialis yang memang yang selama ini mereka berjibaku untuk merawat para korban-korban luka. Dan itu sengaja mereka ditarget oleh Zionis agar krisis medis di Gaza ini semakin parah, sehingga korban-korban luka pun tidak hanya mereka tidak mendapatkan instalasi atau peralatan medis yang dibutuhkan, mereka juga tidak bisa dirawat karena dokter-dokter itu sudah dibunuh. Banyak tim medis, para suster, kemudian juga para ambulans, supir ambulans itu sengaja ditarget untuk menambah derita warga Gaza. Jadi tidak sedikit jumlah warga Gaza yang terbunuh dalam kondisi terluka dan tidak terawat, kehabisan darah, itu banyak sekali. Belum lagi hari ini warga Gaza juga mereka sedang menghadapi cuaca ekstrim musim dingin yang melanda kawasan mereka. Jauh ini sudah kurang lebih 10 anak Gaza meninggal karena mati kedinginan. Jadi mereka yang selamat dari bom itu belum tentu selamat dari kelaparan, kemudian musim dingin, dan luka-luka yang mereka derita karena tidak ada medis yang cukup. Maka dari itu kondisi ini ya semakin hari semakin buruk, dan warga Gaza tidak punya tempat berlindung dimanapun, apalagi mereka pulang ke rumah karena rumah-rumah mereka sudah hancur. Jadi mereka hanya bisa ya berpegang pada kesepakatan ini agar segera bisa dieksekusi, sehingga mereka bisa mendapatkan keamanan dan rasa nyaman yang mereka butuhkan, yang tidak bisa mereka rasakan selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman awak media, ayo jangan berhenti memberitakan Gaza, karena 46.000 nyawa itu selama 15 bulan. Kalau di rata-rata itu per hari Israel membunuh 110 nyawa per hari. Bayangkan, 110 nyawa dibantai setiap hari. Kenapa itu bisa tidak tampil di media-media kita, media-media mainstream? Apakah kita menganggap nyawa-nyawa itu tidak berharga, tidak punya value untuk diberitakan, sehingga ditelan ya oleh berita-berita yang tidak lebih penting dibandingkan berita ini? Maka saya mohon kepada teman-teman Berita Satu, teman-teman media lainnya untuk terus mengawal isu kemanusiaan ini, mengawal genosida ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Seperti itu.
Baik, kami akan bantu terus kawal Mas Hussein. Semoga nanti tahapan-tahapannya bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga gencatan senjata bisa terjadi dan perdamaian bisa terjadi di Palestina. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak pengamat Timur Tengah UI, Yon Mahmudi, relawan Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, dan juga Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsudi Suhud telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Bapak-Bapak.